Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bikaramihi tudha'aful hasanat wa rahmatihi wa maghfiratihi tukaffirus sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur alhamdulillah, pada subuh ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada subuh ini kita akan belajar fikih. Insyaallah kitab yang saya pilih untuk mengajarkan materi fikih ini adalah kitab Kifayatul Akhyar. Jadi ini kitab dari pondok dan ini bersanad. Dalam kitab ini dijelaskan ada pendapat-pendapat ulama al-mazahibul arba'ah, namun penjelasannya agak singkat, ya ringkas, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Jadi rata-rata pondok yang mengajarkan ini karena ikhtisar, dia ringkas. Sebelum kita masuk pembahasan fikih ini penting sekali, ya guru fikih itu penting karena persoalannya begini. Yarwidi naku, kalau kita mau berkendaraan di jalan, kalau mau motor itu supaya kita tidak rawan kecelakaan, tentu kita harus belajar dulu guru kijolo. Lalu setelah itu kita berkendaraan di jalan. Karena kalau orang berkendaraan di jalan lalu sebelumnya itu tidak belajar berkendaraan, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Begitu juga tentang ibadah kita, kait dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap diterima, tarima ibadah tak pun Allah taala naku dek tamak guru jolo. Ya, tentu kita harus belajar dulu. Makanya belajar ini, guru ilmu agama itu penting sekali, karena harus diyakini bahwa ibadah yang terbaik, ibadah yang diridai Tuhan, ibadah yang mengantar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sesuai dengan petunjuk fikih, sesuai dengan petunjuk agama, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus diyakini itu. Harus diyakini dalam hati bahwa inilah ibadah yang terbaik. Harus diyakini. Olehnya itu belajar syariat kita, belajar agama kita itu orang harus bersemangat, harus bersemangat melebihi kegiatan-kegiatan lain. Ya aja anak ada, kalau terkait dengan dunia semangat, tidak ada masalah kalau kita semangat, tetapi yang harus lebih bersemangat itu ketika kita belajar agama. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sari'u ila maghfiratin min rabbik. Semua dianjurkan kita, disuruh kita untuk bersegera, dalam arti al-azm, kita harus bersemangat ke agama itu. Karena kenapa? Tantangan terbesar kita begini, Irwidi, kalau kita lihat di masyarakat itu, masyarakat
Kenapa masyarakat itu sampai melakukan maksiat? Kenapa dia melakukan maksiat itu? Karena dia dapat dalam maksiat itu ada kenikmatan, ada kesenangan. Nah, kita mau belajar agama itu supaya menyenangkan, menyamengiri Pak Guru agama, maka harus kita tanamkan dalam diri kita karena bahwa yang ingin kita tuju dalam belajar agama adalah keridhaan Tuhan. Nah, inilah yang harus ditanamkan dalam diri kita. Seperti itu sehingga terbangun rasa kecintaan dalam agama, terbangun kecintaan mempelajari agama. Dengan seperti itu insya Allah agama kita bisa nampak. Kalau kita pelajari sejarah para sahabat Rasulullah SAW, seperti Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali itu kita tahu dalam sejarah bahwa beliau itu meninggal di Baghdad, Basrah, di Irak. Beliau tidak meninggal di Madinah. Dan bukan hanya Imam Ali, banyak ribuan sahabat meninggal di luar kota Mekah dan kota Madinah. Ribuan sahabat. Ketika penaklukan Mesir oleh Amr bin As, itu ribuan sahabat itu masuk ke kota Mesir dan hampir dikatakan tidak ada yang keluar dari kota Mesir, semua meninggal di Mesir. Imam Ali juga begitu. Kita berpikir begini, ada hadis yang diucapkan Rasulullah SAW agana sanadita setap tahunah ya, nah pedangi sahabat kelak kamu akan membuka Asyam, kamu akan membuka kota Syam. Setap tahunah kelak kamu akan membuka Romawi, kelak kamu akan menaklukkan Persia. Tetapi ketahuilah Makkah wal Madinah itu lebih baik, Mekah dan Madinah itu lebih baik. Para sahabat tahu hadis ini. Imam Ali tahu persis hadis yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa beliau keluar dari kota Mekah dan Madinah? Ya, bahkan dalam sejarah seperti saya jelaskan tadi bahwa beliau itu meninggal di Basrah. Kenapa? Tentu karena dia paham bahwa agama ini, Islam ini harus diberikan pemahaman kepada orang, harus niseng itu agama ini. Karena agama ini bayinah, adalah sesuatu yang jelas dan harus dijelaskan kepada orang. Kebenaran itu kalau tidak dijelaskan orang tidak tahu itu. Makanya agama ini harus disebarkan, harus ipalebang inasang yerbasogina. Dan itu misi semua muslim. Misi tamanang yero. Kewajiban tak semua itu. Makanya Imam Ali melihat bahwa agama ini harus disebarkan, makanya beliau meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota Madinah yang kata Rasulullah itu lebih baik. Tetapi dia melihat bahwa misi menyebarkan ajaran Islam itu jauh lebih penting. Fikih ini penting sekali ketika kita pelajari Islam. Apa biasa tuh tahu kita tahu pelajari tasawuf nak pelajari, dia pelajari bagaimana Islam modern. Padahal sebenarnya yang lebih penting itu kita pelajari dulu fikih dari dasar dulu. Memulaki mania, memulaki memilih air ketika kita mau berwudu, kemudian tata cara berwudu, kemudian apa syarat sahnya wudu, itu penting sekali. Penting sekali kita pelajari itu karena hadis yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa orang yang berwudu setelah dia berwudu itu keluar dosa-dosanya itu, ya, bersamaan dengan menetesnya air wudu. Nah itu kalau kita tidak pelajari, tidak menetes itu dosa, tidak menetes. Makanya kita harus pelajari persis. Oh bagaimana ini syarat sahnya salat, syarat sahnya puasa, penting sekali kita pelajari semua. Ini tuh nulai mega kondang kita semua sudah menunaikan ibadah haji. Lo kita nama Mekah. Tentu kita sudah berpakaian ihram.
puran ki pakaian ihram. Yang berpakaian ihram itu kalau dilihat secara sepintas, kira-kira apa bedanya orang kalau pakai handuk di rumah? Apa bedanya kira-kira kalau kita tidak belajar bagaimana syarat sahnya haji? Apa bedanya kalau kita belajar pakaian biasa, pakai handuk, ambil handuk? Tetapi ketika kita renungi itu, ya, makna-makna yang terkandung dalam syariat Islam berupa berpakaian ihram itu luar biasa. Kita datang tidak membawa apa-apa, kemudian kita kembali menghadap Allah, ya, berpakaian putih. Kapan? Tidak juga membawa apa-apa. Ketika kita renungi itu luar biasa proses ibadah haji kita. Nah, ini yang ingin kita tanamkan ketika kita belajar Islam ini. Jadi fikih ini penting sekali. Jadi penting tuh mak guru tahu fikih. Kepangkat tu tahu tanpa langsung ero pada ronak podai kupau ero maka dah langsung mak guru tasawuf. Ya, dia tidak pelajari fikih secara detail itu. Sehingga biasa tuh yang kalinga itu tahu nak mak guru tasawuf dia nama guru fikih. Apa yang dia lakukan? Biasa kadang, payenje masuk pajangi. Si semicuku si sengak jadi sih tualang lalu lisa payeni nah sama sempaja. Padahal makanya penting sekali kita belajar fikih. Jadi iro fikih didahulukan itu kita pelajari dibanding yang lain kalau kita guru syariah Islam kita. Makanya kata Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan, nigi napuelori pung Allah Ta'ala aruntuk DC. Allah harapkan orang itu dapat kebaikan, yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman fikih dalam fikih, yufaqih pakai fakah, diberikan pemahaman orang itu tentang syariat Islam. Ya lengi paham kalau niseng kalau maku sana sempajangi maku puasai maku haji. Nah, itu penting sekali kita pelajari, karena seperti saat ini harus ya guru mana ngiro bagaimana mana yang halal, mana yang haram. Tegero na halal kampung Allah Ta'ala, tegero na haram kampung Allah Ta'ala. Bagaimana caranya menjual, bagaimana caranya membeli. Nah, piriti makokokoi luar biasa itu. Nah, ini penting sekali. Apa mereka tahu dek niseng? Banyak orang tidak tahu caranya menjual, tidak tahu caranya membeli. Coba contoh kecil saja, ketika orang jual beli itu balu tahu. Saya teringat ini karena waktu ada kunjungan bersama dengan teman-teman penghulu itu ke pelosok di Kabupaten Pinrang ini. Iro anggota iro melepoi bang motor nah, meletus bang motornya itu, meletus bang motornya. Ketika bengkel ini apa majara bengkel runtuh, lama didorong itu baru ketemu bengkel. Waktu nana runtuh di bengkel ini makutane kada siagi baja agak nasang kada 100 sebu misawa ya anggotae kada sebenarnya pak namun kada ke 200 ku baja tuh. Tapi persoalannya begini, kira-kira transaksi seperti itu dalam Islam dibolehkah enggak? Bolehkah gitu agama ada lagi mau tahu? Dan kan tuh tahu mak balu dek na taruh harga iya jual belina na kuniti itu baru ay langsung aja ama ya tahu. Kan tradisi kita begitu. Tradisi kita misalnya jual makanan lah jalan kote yang kita tahu itu kan 1.000 rupiah, ada orang langsung makan itu belum dibayar langsung dia makan. Pertanyaannya kan halalamu kan Andre, halalamu kan Andre itu ya. Makanya itu Andre Garut tak biasa tuh naku itu anai ipersilahkan itu kada silahkan ya iya nak angkat tahu tato anak tak persilahkan kita namun voting boleh ki votingnya tiga persilahkan ke Mandre
persilahkan kita mandre muamalah dalam Islam itu katau pole tato anai aja tete bami tahu persilahkan silahkan atambaki pula dalam Islam itu kira-kira statusnya ini aku jual beli seperti ini langsung ki mandre pura ki mandre nana podak kia kada 10 sabu siddi kira-kira perasaan tak bagaimana apalagi 10 sabu itu kita itu bagaimana itu. Nah kira-kira kalau diadukan ke hakim ini misalnya lah ya kai persoalannya ke hakim suruh memutuskan siapa yang benar di sini siapa yang menang, maka secara hukum Islam itu hukum fikih itu dimenangkan penjual. Coba ini salah aku tanah ki. Makanya sebaiknya Islam itu antaradin saling merelakan ya. Ini kita perlu tahu, kita perlu pahami. Nah ini memang fikih penting dalam kehidupan kita. Nah sahabat nak kude na pahangi selengnya fikih magaru-garu itu tahu itu namun kada salah gaji dek ni sengi seleng tapi dek ni seng fikih napa balu masalah. Coba bayangkan para sahabat dia paham fikih itu, kalau sahabat membeli itu meliru sahabat dia atur semua dalam agama meli tasik di kilo ya lengisi di kilo ya lengisi di kilo timbang ya lengisi di kilo iru sahabat karena dia paham fikih itu ngapali sube mengiru dia kasih pulang itu 1-2 biji kurma itu khawatir dia lebih gaya nuna tahu lebih gaya coba dia khawatir itu kan jangan sampai lebih ini kan ya orang ini alaikum cerita loh artinya keluarga dan masyarakat di sekitar biasanya itu masyarakat biasa matawa nih milau si tambah mak jipuk doi coba nah ini kan dia tidak paham fikih sebenarnya dia tidak paham fikih mak balu hanja atau batena tahu aku napang pikir balu napa kanjari timbanganna kanja timbanganna sahabat makanja timbang nah tambah itu coba kenapa dia tambah khawatir dia jangan sampai kurang timbangannya. Iro Nabi Muhammad SAW tunna sampai di Madinah itu orang-orang Yahudi itu terkenal jago dagang cadangkang. Jadi begini iro sahabat dangkang tapi dangkang melempu iro Yahudi dangkang tapi ya kata iro jeku cedek kenapa dia kurangi timbangan sehingga sahabat ini mengadu ke Rasulullah SAW kada suruna pun Allah Ta'ala ihe Yahudi nakala ki dangkang nalamana ng pelanggatta magi nanale pelanggatta alena pada ibalue asempoy alena sempoy sementara ini karena bagus timbangan tak harus mahal apa nakude nama soli rogi ki nanu ki rogi ki lagi nakude nama soli berarti sama balu alena nak kurangi timbangan pada harga tak jadi orang semua lari ke situ sama sempo kade nabi tade pakan jari timbanganmu tambah itoi coba nabi ta para sahabat kanero kanja narwat pero ang taum panabita ya apa yang disebutkan Rasulullah itu pasti benar pasti menguntungkan pasti membahagiakan dan pasti sukses kena kujaman. Sahabat pun melakukan seperti gena isi ulang ya sahabat sepakat kompak semua menjual makanya timbangannya na tambah itu apa yang terjadi kalau tahu mamula nih pikir kadai mega je naseng mega ye anu nai
orang muslim ini banyak ini nakasi dibanding itu cek dan minaliki. Dia paham. Akhirnya apa yang terjadi? Ikalai Yahudi, makin ikalai Yahudi dangkang nasaba napahangi sahabat pikir paham. Jadi itu istilah jujur mujur. Apa angkat tuh kadang-kadang kadang susah ya nak kena jujur itu. Adek, insyaallah ini selengi jujur mujur. Yang kira gitu. Jadi luar biasa memang. Tolik gili kami itu ya Pak. Jadi saya sengaja sebelum kita masuk ke pembahasan fikih ini saya angkat ini karena harus memang ditanamkan dalam hati kita bahwa ada semangat mempelajari Islam, semangat pelajari selengir itu ini selengi daiman alal khair, senantiasa dalam kebaikan. Kenapa kita senantiasa dalam kebaikan? Itu nak pura kayak masuk paja subuh makuhe mania kisi masuk paja loro matu niat kisi masuk paja loro. Jadi nasir Nabi itu selenge bainal husnaini, di antara dua kebaikan. Kenapa? Subuh duhur di antaranya itu kita menunggu kebaikan, kita menunggu salat duhur. Jadi aku mate ki di antara waktu salat itu berarti kita penunggu kebaikan karena kita menunggu salat. Ini tuh selenge desi senawat di bercita-cita kada penunggu kaya, penunggu sukses, penunggu naik jabatannya. Itu keberapa itu? Kita tidak dihalangi untuk bercita-cita yang lebih hebat, tetapi yang diprioritaskan itu kita penunggu kebaikan. Tajaki DC. Nah inilah hikmahnya. Itu ini selenge. Kalau dipikir ya, dipikir-pikiri kiro. Itu ketika kita hidup di dunia, anak sanabita umurna umatku baina sitin wasabain. Itu umurnya umatku itu antara 60-70 tahun. Tapi kenapa ketika kita masuk dalam surga nasab Allah Ta'ala lalana korangnya khalidina fiha abada, kita itu kekal selama-lamanya. Kenapa orang kita bisa kekal sementara seharusnya kalau pikir ya bonus kita untuk masuk surga itu hanya 80 tahun atau 60 tahun sesuai dengan pengabdian kita di dunia. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala khalidina fiha abada, ketika kita masuk surga itu kita kekal di dalamnya? Karena ini tadi hikmahnya, kita senantiasa penunggu kebaikan. Itu hikmahnya. Makanya ini selenge tuliman ni'mat deceng itu yub'asun nas ala niyatihim. Insyaallah manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Jadi saya ingin baca satu hadis dari Rasulullah SAW tentang pentingnya belajar ilmu agama dan pentingnya memperbaiki niat. Ya, niat tadi pakan jari. Ya, tadi ada hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki orang itu dapat kebaikan. Tentu kebaikan di sini adalah hidayah, ketenangan hidup, dan di akhirat insyaallah masuk surga. Orang itu yufaqihu fiddin, Allah beri pemahaman itu dalam agama. Yenaku engkana Cina tak diagamai, engkana elok tak diagamai, iperihara iro, ipat duku-duku iro. Ya dibina itu. Nah memang kita harus menyemangati diri kita itu. Harus ipikiri kiro. Kalau orang bisa semangat pada hal-hal yang lain, kenapa kita tidak bisa semangat dalam hal ibadah kita? Padahal ini penting. Kemudian nasa Nabi Muhammad SAW, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusibu bihi dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ini bahayanya ini. Jadi nasa Nabi
nigi-nigi tahu, pelajari ilmu agama. Dia tidak pelajari itu kecuali untuk mendapatkan dunia, linumi di akhirat nanti dek naudungi bauna surga. Artinya penting sekali kita latih diri kita itu, ilati rohaleta iro, untuk betul-betul mempelajari agama itu. Memang kita mencari keridhaan Allah, kumelo ki napoji pung Allah Ta'ala. Makanya itu iro anda-anda gerut taro, kalau dia membaca Al-Quran itu dia lihat itu, oh ini yang disukai Tuhan, ini yang diridai Tuhan. Kalau dia mengaji itu, direnungi itu, satu dua ayat itu dilihat, oh ini yang tidak naridai Tuhan, dia jauh itu. Mana-mana yang diridai Tuhan dia berusaha untuk melakukan itu. Makanya itu ini, kalau kita mau belajar ilmu agama itu, didorong diri kita itu untuk betul-betul bahwa kita mau mendekat, dan jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya roh najama Nabi itu yang dicontohkan Nabi. Nak kujama yero ya kiki bahwa napoji ki puangi. Nah itu. Ya saya kira insyaallah apa yang kita pelajari pada subuh ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jamana hadza jamma marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tajal fina wala ma'na syakian wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Saluka iman nafi'an mubarakan wa amalan taqabbal. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna kana hayya. Allahumma inna nas'aluka fataha nasra nuraha wa barakatahu wa rahmatika ya rahman. Allahumma as'aluka dawaman ni'ma wal afiyah husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa billi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa jami'il muslimina muslimatul. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.